Halo Pak Puji dan teman-teman, selamat datang dalam podcast kelompok 3 11 IPS 2. Pada kesempatan podcast kali ini, kami akan membahas panca tugas gereja bersama seorang narasumber yang luar biasa, yang tentu akan menambahkan atau menguatkan pemahaman kami serta kita semua mengenai panca tugas gereja. Narasumber ini adalah seorang pastor yang saat ini sedang bertugas di Seminari Martayuda. Kepada Romo Andi, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Teman-teman De Brito, juga Bapak Guru yang saya kasihi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Romo Andi. Saya saat ini bertugas di Seminari Menengah Mertoyudan sebagai Pamong Medan Pratama atau kelas 0. Di sini saya juga mengajar bahasa Latin, kemudian pelajaran 3S, dan juga pelajaran agama untuk kelas 11. Begitu. Jadi selain sebagai pamong, tapi juga belajar agama, bahasa Latin, dan juga pelajaran 3S, nilai dasar yang kami terapkan di Seminari Mertoyudan. Kemudian pengalaman saya sebagai seorang imam, saya ditabiskan sebagai seorang imam projo untuk Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 19 Agustus 2020. Awal pandemi kami ditabiskan, lalu tugas perdana saya sebagai seorang imam itu di Paroki Santa Teresia Lisyukboro selama 1 tahun lebih 10 bulan. Oh, Kemudian setelah itu saya dipindah ke Seminari Mertoyudan ini untuk mendampingi para seminaris sejak tahun lalu, atau tepatnya 1 tahun yang lalu. oke. Begitu kurang lebih perkenalan dari saya. Salam kenal untuk kita Oke. semua. Oke, Romo, kenalkan dulu nih. Nama saya Niko Daniel Amadeo, tapi bisa dipanggil Niko. Nah, di Betul. sini aku bakal sering ngebahas tentang pewartaan nih. Jadi Ya, kalau misalnya dari PPT guru kami ya, ya. pewartaan itu memiliki arti yaitu aktivitas jemaat yang berkaitan tentang tindakan memperkenalkan dan memperdalam iman akan Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, eh, bagi Romo sendiri, Romo Mm. itu punya eh, pengalaman atau istilahnya ya pengalaman lah dalam mewartakan mewartakan Injil atau mengenalkan Yesus gitu, Romo. Baik, Miko, terima kasih. Memang benar, kerikma itu adalah tugas gereja untuk mengajar dan mewartakan, karena Yesus itu juga lahir ke dunia ini untuk mengajar dan mewartakan, kurang lebih seperti itu. Nah, kami sebagai seorang imam dan juga pelayan Sabda Allah itu wajib untuk mengajar dan juga mewartakan Sabda Allah itu kepada banyak umat yang kami layani. Dan umat yang kami layani itu kan tergantung sesuai dengan konteksnya ya. Kalau ketika saya di Kalimantan, itu ya, di Kalimantan umat yang saya layani itu mayoritas adalah orang-orang Dayak. Mereka Oh, orang asli pedalaman, asli suku Dayak, dan kita tidak bisa menggunakan apa ya, kalau kita ingin mewartakan ke orang-orang di pedalaman Yesus Kristus sebagaimana diimani oleh orang-orang Jawa, itu kok kurang tepat. Maka iya. kita harus sedikit melepaskan kejawaan kita untuk bisa masuk ke dalam budaya setempat, Ya, tapi yaitu Romo-Romo budaya dan sebelum itu, ya, emang agamanya orang Dayak ini tuh udah ada belum? Atau emang mereka memiliki kepercayaannya sendiri? ya. Agama Dayak sebelum Kristiani itu mereka memiliki keyakinan yaitu agama Kaharingan. Kaharingan itu adalah agama Hindu. Hindu yang kemudian diadaptasi dengan kultur masyarakat Dayak di sana. Begitu. Maka mau tidak mau kita harus masuk ke dalam kultur itu, kultur mereka sebagai orang Dayak. Nah, Baik, baik. contoh paling konkret nih, kalau saya kalau saya memberikan homili kepada umat yang ada di sana, kita tidak bisa nyebut, kalau di Jawa kan biasanya kita Bapak Ibu, kemudian adik-adik, sahabat-sahabat muda, eyang kakung, eyang putri, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, berkah dalam. Mereka Ya, nggak tahu konsep tentang berkah dalam itu apa. Itu hanya orang Jawa yang bisa memahami, apalagi kita yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Maka kalau saya baik. menyapa dalam homili itu bagi masyarakat Dayak dan itu bisa mengena ke hati mereka itu ya dengan menggunakan bahasa mereka.
Contoh seperti ini. Indai apai dulur kaban sanak dan anak, selamat pagi, berkat Tuhan untuk kita semua. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kaju. Basengat kaju bata. Arus. Iya. Nah, itu temanmu tahu itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita memberi sapaan pembuka supaya umat itu bisa tertarik dengan cara mewarta kita. Nah, Baik, itu baik, bagi Romo. saya sangat menarik gitu ya. Pewartaan yang kita kontekstualisasikan dengan budaya setempat dan itu sangat mengena bagi masyarakat. Begitu. Baik. Romo berarti saat waktu itu tuh harus benar-benar beradaptasi ya dengan keadaan di sana, dengan lingkungan di sana, dan bahkan budayanya sendiri. Romo harus bisa menyesuaikan ya, Romo. Iya, memang harus bisa menyesuaikan dengan umat di sana. Kalau nggak bisa menyesuaikan, kita justru tidak akan dianggap apa-apa atau siapa-siapa ya di sana ya bagi masyarakat Dayak gitu ya. Justru karena kita bisa menyapa mereka dengan budaya dan adat mereka, lalu pewartaan Yesus Kristus untuk mereka itu lalu bisa kena gitu loh. Nah itu Baik, baik, Romo. kurang lebih seperti itu. Itulah yang saya buat untuk bidang kerikma ya. Kerikma bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sebelumnya teman-teman dan Pak Puji, Romo, nama saya Sebastian, panggil Bastian juga bisa. Ya. Nah, kalau Romo sendiri, saya izin bertanya, pernah nggak Romo? Romo ada pengalaman, atau mungkin rekan-rekan Romo, ketika kerikma atau ketika evangelisasi ke suatu daerah, itu rencana atau strategi yang digunakan gagal total, atau malah membawa bahaya. Pernah nggak sih mau kayak ada evangelisasi yang strateginya salah gitu? Ya, baik. Saya sendiri pernah mengalami itu gitu ya. Bagi saya pewartaan yang paling penting adalah bisa diterima oleh umat, bahkan umat yang paling sederhana sekalipun itu bisa menerima pewartaan kita. Nah, itu yang nggak mudah. Nah, seringkali kita ini memiliki pandangan teologis yang begitu tinggi, begitu luas gitu ya, tetapi memang kurang bisa mengena hati umat atau kurang bisa masuk ke dalam konteks umat yang kita beri pewartaan itu. Ini masih konteks di Kalimantan ya, masih di konteks di Kalimantan. Waktu itu saya mencoba mempersiapkan buku untuk ibadat para prodiakon. Jadi prodiakon di sana itu membutuhkan buku atau panduan untuk mereka mengadakan ibadat di stasi atau di lingkungan. Nah, waktu itu yang saya buat ke mereka itu adalah konsep ibadat yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Yang ada di Pulau Jawa. Nah, sedangkan ibadat di Pulau Jawa itu kan banyak budaya yang tidak mereka kenal oleh masyarakat Dayak. Contohnya peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu khasnya orang Jawa. Kalau membangun itu ya menggunakan batu. Tetapi orang Dayak itu tidak bisa menggunakan batu. Mereka adanya itu adalah kayu. Maka nggak ada yang namanya itu peletakan batu pertama. Adanya ibadat penancapan tiang pertama, gitu ya. Tiang pertama. Maka itu yang kemudian waktu itu membuat saya agak menyesal karena saya membuat konsep yang saya ketahui di Jawa tetapi tidak diketahui oleh masyarakat lokal orang Dayak. Itu saja, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Romo. Ya. Ya, saya Fadil Romo. Jadi saya di sini mau membahas tentang koinonia di sini. Dari yang saya dapat aja nih. Sebenarnya koinonia itu kayak persekutuan di dalam gereja gitu antara umat-umatnya. Cuman saya masih kurang ngerti Romo. Mungkin bisa jelaskan itu tuh persekutuannya kayak gimana gitu. Baik, koinonia itu sebenarnya tadi benar seperti yang kamu katakan, Fadil. Itu persekutuan. Maka dasarnya itu adalah kalau di dalam kitab suci itu di mana ada satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku hadir. Nah, gereja itu terdiri dari persekutuan umat beriman. Artinya orang Katolik, orang Katolik, orang Katolik, orang Katolik yang berkumpul menjadi satu, itulah namanya persekutuan, koinonia. Entah itu dalam rangka ibadat, entah dalam rangka misa, entah dalam rangka pertemuan di lingkungan atau apa, itulah yang dinamakan persekutuan. Maka tugas gereja dalam persekutuan ini adalah pertama-tama adalah berkumpul untuk mendengarkan sabda. Nah, mendengarkan sabda itu apa? Ya bisa
berbagai macam wujud, bisa dalam misa, bisa dalam konteks ibadat, bisa dalam konteks sharing gitu ya. Atau kalau Paus mencanangkan dalam konteks sinode, itulah yang dinamakan sebagai persekutuan atau paguyuban. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang koinonia gitu, Berarti Pak. sebenarnya kalau persekutuannya itu sebenarnya anggota gereja itu udah termasuk persekutuannya, Romo. Udah Iya, termasuk koinonianya. iya. Oh, Kalian berarti berkumpul gitu ya, kalian berkumpul untuk melakukan Zoom meeting itu udah persekutuan. oh, berarti nggak ada kayak dalam gereja ada persekutuan lain khusus gitu nggak ada, Romo. Tidak ada. Oh, Artinya persekutuan kelompok khusus koinonia gitu. Tidak oh, ada. tadi oh Nah, iya. jadi koinonia itu ya semua umat beriman ini yang katakanlah kalau pas di gereja misa itu kumpul bareng ya itulah persekutuan. Oh, Berarti kita ini melakukan Itulah koinonia. Jadi lebih mudahnya adalah ya bersekutu, kumpul kayak kita nongkrong gitu loh. hmm, Nongkrong hmm. ngopi atau mabar atau apa. Nah, ini mabarnya itu dengan Yesus gitu loh. Wah. Tadi Bastian kelihatannya mau ngomong sesuatu mau. Tadi kurang tengah, Bas. Misalkan nobar gitu ya, Ya. main bareng nih mabar, tapi di Hmm. tengah pembicaraan yang sangat duniawi itu diselipkan obrolan soal Yesus Kristus, berarti itu sudah koinonia, Bang. Gitu mas. Iya, Apa ya? iya. Itulah koinonia gitu loh. Kalian ngomong tentang Yesus itu ya koinonia ini gitu loh. Entah Siap mas. secara virtual, entah secara langsung itulah koinonia gitu. Oh, baik, baik, Romo. Siap mas. Gitu ya. Oke Romo, perkenalkan terlebih dahulu saya Ano Romo. Arnold, Ano. oh ya. Oh. Jadi di Silakan. sini dari yang saya ketahui, saya ini akan membahas tentang diakonia Romo. Ya, Jadi kan ada 3 macam diakonia. ya, Salah satunya diakonia karitatif, yaitu adalah bentuk pelayanan umat Allah ya, dalam memberikan bantuan seperti memberikan makanan, memberikan kebutuhan sandang, menghibur yang berduka, dan mengunjungi orang sakit yang apa mengalami bencana alam seperti yatim piatu dan bantuan-bantuan yang sifatnya dapat dirasakan oleh si korban. Bentuk hmm, pelayanan diakonia karitatif adalah bentuk pelayanan yang sangat umum dan lazim dilakukan. Akan ya, tetapi seiring perkembangan waktu dan pemikiran yang semakin luas, maka diakonia karitatif dipandang tidak terlalu dapat menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya seperti masalah ketidakadilan dan kemiskinan. hmm, Nah, hmm. dari situ kalau pertanyaan saya Romo, apakah sampai sekarang masih dilakukan Romo diakonia karitatif tersebut? Ya, Gitu. diakonia itu secara sederhana adalah eh, semua karya gereja dalam bentuk pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Nah, kalau di Yesuit sendiri itu diakonia itu dilakukan dalam wujud itu ya, apa JRS. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan istilah itu. Jesuit Refuse eh, S-nya itu apa saya lupa itu ya. Tapi itu ada. Itu menangani tentang para pengungsi, kemudian para apa ini kaum migran dan sebagainya itu ya. Itu salah satu bentuk dari diakonia. Gereja juga melayani di bidang itu, pelayanan sosial kemasyarakatan. Kalau di Keuskupan Agung Semarang itu ada namanya karitatif itu ya, karitatif atau PSE atau apa itu juga menangani soal ini ya, soal sosial kemasyarakatan. Contoh, kalau kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada gempa di Palu yang sangat besar itu ya. Lalu komisi ini atau kelompok ini itu bertugas untuk menghimpun dana bantuan lalu menyalurkannya kepada para korban. Itu juga masih ada. Nah, apa wujud diakonia yang saya buat di Kalimantan waktu itu? Kami itu lalu menyalurkan bahan makanan, sembako, bahan pokok makanan, termasuk juga kebutuhan air bersih. Itu ya. Kami menggunakan sampan lalu menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada korban. Dan ini menjadi salah satu wujud diakonia karitatif gitu. Nah, itu Oh, saja. Terima kasih. Eh, Ya. Romo, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya nih kan diakonnya itu kan berpusat kepada pelayanan ya. Ya. Kalau misalnya nih kita berempat sekarang ini, kita nanti keluar terus misalnya ada orang lagi minta-minta atau ya
kekurangan lah miskin gitu ya Romo. Kalau pengemis gitu, kalau misalnya kita kasih makan atau kita kasih bantuan gitu, apakah itu masuk aksi diakonia atau belum ya? Ya, itu sudah aksi diakonia secara tidak langsung gitu ya. Artinya kalian sebagai anggota gereja, sebagai uh, persekutuan gereja Katolik gitu ya, koinonia tadi, itu lalu memiliki inisiatif untuk membantu orang yang kesulitan atau mereka yang berkekurangan dengan cara memberikan derma. Nah, itu juga bagian dari diakonia, bahwa kita menghadirkan wajah gereja secara tidak langsung kepada orang itu. Baik. Nah, itu. Begitu sih menurut saya. No, oh, Ya. saya di sini akan membahas tentang liturgia. Nah, jadi kan sebenarnya saya ini orang yang apa ya bisa dibilang tuh kalau zaman sekarang tuh Katolik KTP lah. Karena saya emang sebenarnya orangnya jarang banget untuk mengikuti kegiatan Ekaristi gitu mau. Nah, jadi Hmm. sebenarnya saya ini kurang tahu gitu. Karena saya sebenarnya dari kecil tuh ngerasanya saya sebenarnya ikut misa tuh karena emang dipaksa aja gitu. Formalitas aja sebagai seorang yang Katolik gitu kan. Nah, tapi Ya. saya jadinya pengen tahu nih, apa sih pandangan Romo nih seberapa pentingnya liturgia itu bagi kehidupan seorang Kristiani gitu. Mhm. Baik, liturgi itu kan mengatur soal peribadatan ya, soal peribadatan, soal doa, kemudian kehidupan apa kerohanian umat gitu ya. Maka eh, kalau secara sederhana liturgi itu adalah karya gereja dalam pelayanan sakramen, peribadatan dan doa. Nah, kenapa kok liturgi ini menjadi penting? Karena segala aktivitas koinonia, diakonia, kemudian kerigma, itu mengalir dari yang namanya liturgia. Jadi kalau kita tidak ada liturgi, artinya tidak ada misa, tidak ada penerimaan sakramen-sakramen, tidak ada doa, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, diakonia, apa yang kita wartakan, yaitu kerigma, dan apa yang kita buat dalam koinonia atau persekutuan, itu sama sekali tidak memiliki makna apa-apa. Maka sebenarnya liturgi itu menjadi penting karena di sanalah mengalir yang namanya diakonia, kerigma, dan juga koinonia. Nah, Jadi Romo bisa dibilang liturgia itu inti dari semua hal yang kita udah sebutin tadi ya. ya, jadi kalau intinya itu tidak ada, lalu yang kita buat itu ya hampa, nggak ada maknanya sama sekali. Gitu. Ibarat HP, apa yang kita kerjakan di HP itu ya sama sekali tidak ada gunanya kalau tidak ada sinyal, tidak ada kuota, tidak ada paket data, macam kayak gitu. Nah, makanya butuh yang namanya itu kuota. Nah, kuotanya gimana caranya ngisi? Ya dengan cara ikut peribadatan, ikut kegiatan-kegiatan liturgi di gereja. Supaya apa? Supaya kita penuh, kuota kita penuh, lalu kita bisa bermedia sosial dengan cara diakonia, koinonia, dan juga apa tadi? Kerigma gitu ya. Ya. Saya Betul. Gabriel Ranginata Jaya ya Romo ya. Nah, setelah saya Ya. mendengarkan itu ya, nah kan orang kan ya pasti ya kayak tadi dibilang kan anak muda ada yang Katolik KTP ya Romo. Nah, semisalnya kayak gitu, apakah Tuhan mau eh, istilahnya mau mengampuni mereka nggak? Kalau mereka misalnya mempelajari ulang kayak liturgi, dogma segala dan lain-lainnya. Pendapat Romo bagaimana? Terlebih ketika Ya. ya melakukan suatu kesalahan ya mau. Jadi Ya. Tuhan masih mau mengampuni. Tuhan Yesus yang kita imani itu adalah Tuhan yang tidak alergi dengan orang-orang berdosa. Kamu lihat aja kalau di bacaan-bacaan kitab suci itu justru malah Yesus itu bergaulnya dengan orang-orang berdosa. Kenapa kok Yesus itu bergaulnya dengan orang-orang berdosa? Ya supaya bisa menyelamatkan mereka gitu loh. Maka motonya Bapak Uskup Semarang itu sangat bagus menurut saya ya. Quaerere et salvum facere. Mencari dan menyelamatkan. Mencari siapa dan menyelamatkan siapa? Ya tentu saja mereka yang dalam tanda kutip termasuk tadi itu yang Katoliknya hanya KTP atau Katoliknya itu hanya napas gitu ya, Natal dan Paskah doang gitu ya.
gitu ya. Jadi setiap Natal dan Paskah ke gereja, selebihnya tidak gitu loh. Gitu ya. Nah, bagi saya kok atas dasar itu Yesus itu ya tidak hanya mengampuni, Yesus itu merangkul siapa saja yang mau terbuka kepadanya gitu loh. Gitu. Oh, Bahkan boleh dikatakan eh, orang-orang yang mungkin seperti itu bukan karena dosa atau kesalahan mereka, tetapi mungkin karena ketidaktahuan mereka. Maka Yesus itu kan ketika setelah disalibkan itu lalu di atas salib kan lalu mengatakan apa itu ya? Ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kita perbuat. berbuat. Oh. Yang terakhir itu adalah martiria atau kesaksian iman. Jadi kalau bagi saya sendiri setelah tahu intinya kesaksian iman di mana kalau yang saya tahu itu adalah aktivitas jemaat gereja yang berkaitan dengan usaha untuk memberi kesaksian akan hidup yang baik. Tapi secara contoh itu contohnya adalah cara hidup martir mo, orang kudus yang berani mati dan membela iman, keadilan dan kebenaran. Nah, tapi sebenarnya apakah kita sebagai umat awam Katolik itu bisa memberikan kesaksian iman atau enggak sih? Karena kan kalau yang kita tahu kesaksian iman pasti dari ya orang martir itu atau santo-santa itu. Tapi kalau dari kita sendiri sebagai umat yang menjalani dinamika bersama umat yang lain itu apakah bisa memberikan kesaksian misalkan kayak yang uh, dapat apa Mujizat. mujizat ya dapat mujizat gitu. Ya gimana mau Baik Deus, terima kasih. Eh, Martiria ini justru menjadi jantungnya ya. Tadi kalau liturgi itu intinya, nah ini jantungnya yang memberi kehidupan. Semua 5 pilar gereja itu menjadi hidup karena ada jantungnya, ada motor penggeraknya. Itu martiria. Nah, martiria itu apa? Martiria itu secara sederhana adalah semangat utama yang melandasi semua karya gereja, yaitu semangat untuk memberikan diri, mengorbankan diri. Maka dengan semangat pengorbanan diri itulah gereja memberi kesaksian yang nyata dan menjadi martir yang suci. Kenapa kok kita dipanggil menjadi martir memberikan diri? Ya karena kita meneladani Yesus yang juga martir memberikan diri di atas kayu salib. Maka dasar utamanya ada di sana. Pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, apakah kalian sebagai awam, apalagi kaum muda gitu ya, masih dalam usia remaja, itu apakah bisa menjadi martir di zaman ini, di zaman now gitu ya? Mungkin kalau kita membandingkan dengan hidup santo-santa yang zaman-zaman dulu, itu terlalu ideal, terlalu tinggi, terlalu jauh untuk kita. nggak sampai ya Ya, nggak sampai gitu ya. Itu mungkin sinyalnya agak berat itu. nggak 5G 5G aja nggak mau sampai masih itu. 4G 4G 5G aja nggak sampai itu mungkin. Kalau teman-teman pernah membaca atau nanti silakan dicari di AI atau di ChatGPT itu ya, atau di di Google gitu ya, searching aja Beato Carlo Acutis. Mungkin Oh, pernah dengar nama itu. oh. Nah, Carlo Acutis itu adalah contoh dia awam orang muda zaman sekarang di abad 21 yang menjadi santo, menjadi beato itu karena mewartakan kesaksian lewat media sosial, lewat Website ya kalau nggak salah. website itu. Ya. Nah, saya yakin dengan adanya itu, nah teman-teman itu bisa menjadi santo atau santa atau martir di dunia maya, di dunia digital macam kayak ini. Nah, maka sudah ada contoh yang paling konkret di zaman sekarang, yaitu Beato itu, Carlo Acutis itu. Maka kalau kalian ingin mewartakan, ingin membangun paguyuban di zaman sekarang, ingin melayani, itu ya dunia kalian itu adalah dunia ini, dunia digital. Ya kalian bisa memberi kesaksian di sana, macam-macam kesaksiannya, bisa berbagi pengalaman hidup, bisa juga lewat story, caption, bisa juga lewat video, bisa juga lewat bentuk sastra atau mungkin dalam bentuk lagu atau apapun itu. Bisa kalian buat di media digital atau media sosial yang sedang kalian gulati. udah lama banget nih kita ngobrol tentang Panca Tugas Gereja tentang semangat kaum muda darah muda itu tadi
Kira-kira Romo ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di rumah, yang ada di segala manapun yang lagi nonton podcast ini, pesannya untuk semakin bersemangat menghidupi panca tugas gereja ini. Oke. Menurut saya sih teman-teman muda tidak perlu takut untuk ikut ambil bagian dalam panca tugas gereja atau 5 tugas gereja, yaitu kerikma, koinonia, kemudian diakonia, liturgia, dan martiria. Ambil salah satu saja di dalam kehidupan kalian, ambil peran di sana salah satu, dan itu kembangkan menjadi keutamaan hidup kalian. Itu bagi saya sudah cukup. Nah, keutamaan inilah yang akan menjadi kesaksian yang begitu hidup untuk teman-teman kita yang lain. Bagi saya itu sih lebih penting ke sana. Oke, Gitu. baik Romo. Berarti kita sebagai kaum muda juga harus terlibat ya, Mo, dalam menghidupi gereja supaya gereja ini nggak kehilangan para umat-umatnya. Masih ada itu. Betul. Benar. Ya, siapa tahu teman-teman yang ini mau jadi Romo juga ya, Mo ya. Kayaknya di Wah, sebelah iya. saya deh ini. Terima kasih. Katanya Pak Sebastian tuh mau, Mo. Iya, Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Romo untuk podcast kita kali ini. sama-sama Deus dan kawan-kawan. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih.